hadir ini bukan untuk memperoleh profit atau mengejar profit. Dia hanya bagaimana membuat IKM ini mendapatkan tempat, dia memiliki pasar untuk memproduksi produk-produk mereka yang awalnya hanya taruh di rumah, awalnya taruh di kios-kios yang dia tidak teratur. Maksudnya tidak ada sentral di mana IKM ini harus membuat produk dan menjual produknya. Nah, kami menyediakan. Sahabat lesehan, jangan lupa subscribe channel di bawah ini. Sahabat lesehan, jangan lupa subscribe channel di bawah ini. Lesehan, jangan lupa subscribe di channel ini. Sahabat lesehan, jangan lupa subscribe. Sahabat lesehan, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lesehan Indonesia, di sesi perbincangan kita kali ini kita spesialkan untuk membahas soal situasi UMKM kita di tengah-tengah pandemi. Nah, narasumber kita hari ini adalah sosok muda yang di publik Ternate sudah cukup dikenal, dan beliau ini dengan profesionalitas yang tinggi telah mengembangkan Paranoate ini sebagai sebuah media marketing bagi produk-produk UMKM yang masuk. Beliau adalah Burhan Rope yang saat ini menjabat sebagai manajer Paranoate. Selamat pagi Pak Burhan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Burhan? Alhamdulillah sampai saat ini masih sehat seperti yang terlihat. Alhamdulillah. Luar biasa ya, kita berharap punya tokoh muda yang begini banyak seperti beliau, stok muda yang lebih banyak agar bisa menggerakkan aktivitas ekonomi dan bisnis maupun perekonomian secara total di bahwa kita tahu bersama UMKM itu memiliki peranan yang sangat vital dalam menggerakkan perekonomian baik di level nasional maupun di level daerah. Nah, data terakhir menunjukkan ada kurang lebih 97% UMKM itu mampu menyerap tenaga kerja di Indonesia, ya. Dan ternyata UMKM itu memberikan kontribusi kurang lebih 61% terhadap perekonomian nasional. Nah, di sini menunjukkan betapa vitalnya UMKM kita untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi maupun aktivitas ekonomi baik di level nasional maupun di level daerah. Nah, akan tetapi lain halnya ketika kita berhadapan dengan situasi COVID mulai awal tahun, perekonomian kita mengalami perlambatan pertumbuhan dan itu berimplikasi langsung kepada dunia UMKM kita ini. Nah, hari ini Pak Burhan akan menjelaskan kepada kita semua seperti apa sebetulnya situasi terkini dari UMKM kita yang ada di Indonesia dan di Maluku Utara. Mungkin Pak Burhan bisa menjelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Ya, sebenarnya UMKM dan IKM kita untuk seluruh wilayah atau secara nasional maupun daerah ini merupakan kali kedua perekonomian Indonesia kita diuji. Jadi pertama pada krisis moneter pada tahun 1998 dan pada corona di tahun 2020 ini. Nah, kalau misalkan badai perekonomian yang melanda Indonesia di tahun 1998 itu mampu dibangkitkan oleh sektor-sektor UMKM dan IKM ini. Nah, di tahun 2020 pada saat pandemi corona melanda dunia, terkhusus kepada Indonesia dan wilayah seluruh daerah dan Maluku Utara, mudah-mudahan kita berdoa supaya UMKM juga mampu mengambil peranan penting agar dapat membangkitkan kembali perekonomian bangsa ini. Nah, untuk wilayah Maluku Utara, kebetulan saya dipercaya sebagai pengelola di Paranoate ini yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan oleh-oleh terbesar untuk wilayah Maluku Utara dan terlengkap, yang kebetulan juga
di dalam di sini semua produk yang kami jual, kami memiliki 1.403 produk, itu hampir, bukan hampir, 100% merupakan UMKM dan IKM yang berada di Provinsi Maluku Utara dan juga Kota Ternate. Jadi yang bermitra kalau secara Maluku Utara itu mungkin banyak, lebih dari ini. Tapi yang bermitra dengan kami itu hanya 164. Baik. Berarti rata-rata produknya itu lebih kepada produk pangan ya, atau produk yang ada di sini mungkin bervariasi dari jenis produknya ya. Jadi untuk Kota Ternate, untuk yang berada saat ini itu ada 3 produk, 3 macam jenis produk. Satu ada kerajinan yang terdiri dari aksesoris, terus daur ulang sampah dan pajangan. Terus yang kedua ada pangan, yang terdiri dari olahan makanan dan minuman. Dan yang ketiga ini seperti batik. Terus ada ecoprint dari jilbab, ecoprint juga. Jadi fashion, kerajinan sama pangan. Baik. Lalu terkait dengan pandemi ini ya, sebetulnya sektor UMKM juga mengalami keterpurukan, tidak dari segi omset, kemudian dampaknya terhadap tenaga kerja dan segala macam. Di kondisi UMKM di Provinsi Maluku Utara atau di Ternate sendiri seperti apa ya? IKM dan UMKM yang bermitra dengan kami itu sangat intens. Jadi kami sering berbagi informasi, bercerita, mendengarkan keluh kesah mereka. Jadi pada saat saya bertanya itu secara normal, waktu normal sebelum pandemi itu, Tarano Ate termasuk merupakan penyumbang omset terbesar bagi mereka. Jadi satu UMKM, satu IKM, dia bisa mendapatkan berjuta-juta, bahkan puluhan juta per 2 minggu sekali pembayaran. Nah, itu kan mereka itu masukkan produk itu bukan hanya di Tarano Ate, ada juga di tempat-tempat lain, ada juga di tempat oleh-oleh lain. Nah, di Tarano Ate ini merupakan penyumbang terbesar. Nah, pada saat pandemi corona pun demikian, kami masih menjadi penyumbang terbesar. Artinya kalau kami menurun, berarti tempat lain juga menurun. Dan ini sangat dirasakan oleh UMKM sendiri, karena kami di sini bukan profit yang kami kejar. Yang kami kejar adalah bagaimana supaya IKM dan UMKM ini bisa tetap bertahan dengan pandemi corona ini. Berarti Pak Pur, bisa jadi bahwa semua UMKM yang ada di Ternate ini juga merasakan betul ya dampak ini, dan pasti penurunan omset terjadi ya, Sangat tenaga kerja itu terjadi. Kira-kira penurunannya sampai seberapa jauh atau seberapa persen ini? Jadi kalau misalkan bulanan, kalau kita kemarin 1 bulan kita bisa bayar sampai ratusan juta. Nah, bulan ini, jadi dia bisa dapat turun sampai 10% untuk bulanan. Jadi kita bisa dapat 1 bulan itu bisa dapat 10 juta, bisa dapat 12 juta. Padahal kalau waktu normal itu dia kisarannya sampai 200 juta. Ya, jadi penurunan omset, misalnya produksi segala macam itu pasti berdampak terhadap penurunan dari sisi produktivitas perusahaan ya. Karena pandemi ini ternyata memukul tidak saja sektor produksi, konsumsi, tapi juga sektor produksi gitu. Dan mungkin Pak Pur bisa melihat di Ternate ini produk-produk mana yang paling rentan terhadap penurunan omset penjualan yang dihadapi. Penurunan yang paling dirasakan dan dia merugikan itu terjadi pada pangan. Pangan itu baik olahan makanan dan minuman. Karena dia memiliki batas expire date-nya itu berlaku untuk pangan. Kalau kerajinan dia tidak berlaku. Jadi kayak misalkan patung ini tidak ada masa expirednya. Tapi kalau misalkan sirup pala, misalkan bagea, makron, itu sangat rentan dengan kerugian gitu. Jadi kalau expire sudah melanda, maka kami mau dengan tidak mau kami harus
Jadi kalau misalkan expired date yang saya hitung dari bulan Maret sampai kemarin terhitung, itu kisarannya hampir 50 juta expired date. Expired date itu semua produk-produk olahan. Untuk ya? produk olahan, Baik makanan maupun minuman. baik makanan maupun minuman. Ya. Sahabat Lesehan Indonesia, di tengah pandemi yang melanda negara ini dan daerah ini, pelemahan-pelemahan pertumbuhan ekonomi, aktivitas ekonomi ini terjadi. Dan di sisi lain ternyata UMKM kita juga menghadapi fenomena yang kurang lebih sama. Penurunan omset dan berdampak terhadap merumahkan sejumlah tenaga kerja, bahkan PHK-kan sejumlah tenaga kerja, itu pun terjadi di UMKM kita. Nah, hari ini Pak Burhan juga akan membahas bagaimana kira-kira skema bertahan hidup yang diperlukan oleh UMKM kita agar terus eksis di tengah pandemi yang kita hadapi saat ini. Pak Bun, apa yang diperlukan atau apa saja strategi yang diperlukan oleh UMKM kita untuk bertahan setidaknya dalam menghadapi situasi pandemi ini? Pada saat pandemi corona, yang kita lakukan adalah karyawan Taranoate termasuk saya tidak diberi insentif sama sekali. Kebijakan yang internal yang saya ambil. Namun ini jangan ditiru kalau misalkan UMKM ya. Karena kebetulan kita kembali pada prinsip awal kenapa Taranoate ini dia hadir. Karena memang Taranoate hadir ini bukan untuk memperoleh profit atau mengejar profit. Dia hanya bagaimana membuat IKM ini mendapatkan tempat. Dia memiliki pasar untuk memproduksi produk-produk mereka yang awalnya hanya taruh di rumah, awalnya taruh di kios-kios yang dia tidak teratur. Maksudnya tidak ada sentral di mana IKM ini harus membuat produk dan menjual produknya. Nah, kami menyediakan ini dan tujuan awalnya seperti itu. Jadi kami kembalikan ke tujuan awal. Lalu kemudian apakah Pak Nur melihat salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah digitalisasi produk UMKM? Sejauh ini di Ternate atau Monokutan sudah sejauh mana? Sebenarnya kalau misalkan digitalisasi produk atau digitalisasi pemasaran produk untuk UMKM dengan berbagai macam produk ini sangat efektif. Digitalisasi pasar juga sangat efektif karena banyak orang yang tidak menyadari kalau ternyata ini loh yang sejak lama dia cari, ternyata dia bisa dapat di dunia maya dan pesanannya gampang. Nah, ini juga menjadi informasi untuk masyarakat bisa lebih cepat tahu dan mengakses. Baik Pak Nur, lalu kemudian tadi sudah disampaikan soal strategi bertahan ya. Tentu selama ini yang mungkin publik juga tahu, UMKM semua merasakan bahwa ada semacam skema fiskal atau instrumen kredit yang biasa digunakan untuk membantu UMKM bertahan dan nah sejauh ini kredit UMKM itu seperti apa yang penerapannya pada aktivitas bisnis mereka seperti apa? Kalau saat ini kami itu bermitra dengan BNI cabang Ternate dan Pertamina wilayah Maluku Utara dan Papua. Maluku dan Papua. Jadi itu juga dicakup di dalamnya ada itu Maluku Utara. Jadi kalau dari BNI pinjamannya itu diberi kelonggaran untuk pembayaran bagi UMKM itu diberikan kelonggaran hanya bayar bunga dalam 1 tahun ini untuk UMKM. Nah, kalau dari Pertamina diberi keringanan seringan-ringannya. Jadi kalau Pertamina berarti dalam bentuk CSR-nya dengan bunga 3% dan kita sudah bersama Pertamina itu di tahun 2020 ini masuki tahun ketiga dari 2018, 2019 dan 2020. 2020 ini kita mendapat pinjaman untuk UMKM kerjasama dengan Pertamina
Pertamina itu 1,5 miliar. Padahal di tahun sebelumnya kita dapat 2 miliar. Pada tahun 2018 kita dapat 1,5 miliar. Jadi tahun ini dia balik lagi karena memang sesuai permintaan. Jadi berapa UMKM yang kita dapat itu yang mereka pakai. Dan alhamdulillah di 2020 pada saat pandemi corona itu Pertamina kucurkan 1,5 miliar untuk UMKM yang kemarin sudah menawarkan diri. Jadi skemanya dengan bunga yang sangat kecil. Jadi kalau misalkan ada KUR, ada penawaran dari 7%, ada 6%, tapi kalau CSR Pertamina dia kena 3%. Oh, berarti CSR ini sangat membantu. Sangat membantu. Nah, tentunya kita berharap mungkin lewat media ini, channel ini, BUMN juga bisa membantu, termasuk dalam skema kredit kepada dunia usaha, termasuk usaha kecil, agar bisa membantu mereka berkembang. Kira-kira gitu ya, Pak Pur ya. Nah, lalu yang berikut, Pak Pur, soal new normal ya. Mungkin dalam masa pandemi di awal-awal kita menghadapi tekanan terhadap daya beli masyarakat, lalu kemudian imbasnya kepada omset penjualan daripada UMKM. Nah, sekarang ini pemerintah sudah mencoba melakukan relaksasi atau pelonggaran, dan itu dengan harapan daya beli bertumbuh dan bisa berimbas terhadap UMKM kita. Menurut Pak Pur, dengan penerapan kenormalan baru ini, bagaimana dampaknya terhadap UMKM? Sebenarnya hal ini yang kami tunggu gitu. Terobosan pemerintah terkait dengan new normal ini adalah solusi bagi kami UMKM yang ingin agar hal ini cepat berakhir. Jadi penerapan new normal dengan penerapan protokol kesehatan itu sangat-sangat kami perhatikan. Jadi kami mendukung sekali dengan penerapan new normal. Karena apa? Karena dengan penerapan new normal ini, dengan memasuki era new normal, setidak-tidaknya kita masih bisa bergerak, masih bisa diberi keleluasaan, walaupun kita memperhatikan protokol kesehatan itu kita memang sangat dijaga ketat. Karena kalau tidak seperti ini, terus kita bertahan terus, orang tidak berjalan, sampai kapan? Jadi kami sangat mendukung new normal. Baik. Ini solusi bagi kami, ini solusi bagi pengembangan UMKM kita ya. Iya. Nah, termasuk di pangan, pertanian, sangat baik, sangat ditunggu, sangat dinantikan. Baik, sahabat Lesian Indonesia, ini pertanyaan saya terakhir ya, Bu. Sejauh ini di masa pandemi yang begitu memukul sektor dunia usaha, apa yang sudah dilakukan oleh kita untuk setidaknya membantu menguatkan posisi UMKM kita sebagai mesin bagi pertumbuhan ekonomi maupun penggerak aktivitas ekonomi di daerah? Oh iya, kalau misalkan peran pemerintah, sebenarnya Tarano Ate ini juga merupakan bagian dari pemerintah. Jadi bagian dari program pemerintah. Jadi memang ini juga sangat membantu. Terus pada saat pandemi corona itu mulai dari pemerintah kota, dari pihak perbankan sangat-sangat memperhatikan hal ini. Jadi mulai dari perbankan, dari Bank BNI untuk pembuatan parcel itu rata-rata produk yang diambil itu dari UMKM. Terus dari BNI pengiriman parcel ke Jakarta, kemarin saya dapat orderan pengiriman parcel dari ke Jakarta itu di bulan Ramadan itu banyak sekali, dan itu alhamdulillah terbantu. Terus dari pemerintah kota dan melalui gugus tugas juga memberikan kami kemudahan untuk memberikan akses. Sekot yang baru kemarin Pak Yusuf Sunya memberikan kebijakan bahwa seluruh makan minum untuk posko-posko, ada 11 posko yang ada di kota Ternate, itu untuk kue-kuenya itu diambil dari Tarano Ate. Jadi ini kami sangat merasa terbantukan. Itu mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah baru sebatas itu, karena sebelumnya juga kita
dikuatkan oleh Peraturan Wali Kota Ternate nomor 2 tahun 2018 terkait dengan penggunaan produk lokal, dan itu masih melekat dan masih berjalan. Dari Dinas Pariwisata masih tetap untuk makan minum masih ambil produk dari Tarano Ate, dari Dinas Kebudayaan, dari Dinas Perindak, dari Dinas Perkin masih berjalan normal. Jadi kami bertahan di Tarano Ate itu berkat peraturan wali kota kemarin. Jadi penerapan itu yang membantu dia tetap berjalan. Baik, artinya bahwa memang pemerintah tidak meninggalkan UMKM, tidak ada jangan sampai ada semacam pandangan bahwa rupanya pemerintah meninggalkan UMKM kita itu. Saat itu ternyata tidak terjadi, ya, bahwa pemerintah sudah membantu agar UMKM kita bisa lebih tumbuh dan bertahan di situasi yang sulit seperti itu. Sahabat Lesehan Indonesia, perbincangan ini semoga memberikan inspirasi, edukasi maupun literasi kepada publik Kota Ternate, termasuk yang spesial bagi publik UMKM kita, bagaimana bertahan di situasi pandemi seperti saat ini. Demikian dari Tarano Ate, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Bur dan jajarannya. Terima kasih lagi dan syukur